COVID ini dibanding dengan TBC lebih parah TBC loh. TBC kan bisa melalui udara. Orang batuk di sana satu ruangan bisa kena juga. Halo Dokter Vito, apa kabar? Hai, Coach Paulus. Gimana nih? Normal Ya, baru udah? ya, ini 15 Juni 2020 ya masuk ke minggu kedua ya PSBB transisi ya bro ya. Dokter ya. Perlu dicatat sebagai sejarah. Oh oke. Gimana tuh dok? Menurutku demikian. Karena memang ini adalah era yang bersejarah seperti halnya revolusi industri menurutku. Ya belum pernah terjadi ya. Mungkin akan dalam waktu-waktu ke depan orang akan lupa kalau kita ketemu orang harus dengan salaman. Akan normal sekarang kalau ketemu nggak pakai salaman justru. Benar. Normal. Benar. Iya. Jadi ya ini menurutku beruntunglah kita yang maksudnya ada dalam masa ini gitu. Ketika ini sedang berlangsung. Ini lebih fenomenal dan lebih bisa dikatakan historical nih dibanding kalau dulu pergantian orang pakai telepon kartu berubah jadi handphone gitu. Ini tuh lebih fenomenal nih. Jauh lebih fenomenal karena mungkin kita nggak bisa lagi ketemu orang, hey bro apa kabar, lalu hugging itu nggak bisa. Iya. Hey bro, lalu kita nonton konser rame-rame, Ah, moshing ya gitu-gitu ya, mungkin nggak bisa lagi. Ya everything will gonna change. Kayaknya. yes. Benar banget bro. Iya. Ya kalau hari ini kan pertama kali nih bro dibuka Hmm. mall ya. Mall tanggal 15 Juni ini udah boleh buka. Udah sempat ke mall Iya. bro. Udah tadi Wow. sempat Oke. mencoba mau ke mall karena memang harus ganti aku harus ganti di laptopku dan memang harus di mall itu karena soalnya dia yang pegang struk pembayarannya segala macam jadi mesti diganti di sana. Jadi terpaksa tadi memang akhirnya pergi ke mall dan rame, sulit cari parkir. Sulit cari parkir. I see. Ternyata demikian ya. Mungkin banyak orang yang punya keperluan yang sama juga. Nah, benar. Mungkin karena mereka udah tahan-tahan. Karena kan ini nggak berasa ya, dok ya. Udah kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Nggak keluar. Betul, seperti itu. Masuk itu tadi jadi masuk di depan ada pengukur suhu. Terus udah gitu kita pakai ada stiker kalau memang ini lolos bisa masuk. Lantas dalam begitu kita selesai pakai stiker itu atau sebelumnya ya malah ya kita langsung harus ada hand sanitizer di depan. Kita harus langsung pakai hand sanitizer dan itu pakai alat yang dulunya aku ingat pakai buat sabun kalau di wastafel. Otomatis kita gini aja kan langsung turun tuh. Nah, dia pakai Iya. alat yang buat sabun itu. Yang itu otomatis turun. Jadi hand sanitizer langsung bentuknya gel turun gitu. Terus di setiap toko mereka sediakan hand sanitizer juga. Lalu di depan kasirnya ada tanda kalau harus antri di sini. Oke. Ya, Saya sempat lihat juga tuh videonya ada yang kalau mau masuk lift juga udah touchless ya. ya. Aku belum sempat naik lift sih. Memang jarang naik lift kan. Jadi aku Oke. tadi nggak lihat. Naik lift. Oke, boleh dok. Kita sambil ngobrol nih. Apalagi hari ini kan kita temanya new normal, new habits nih bro. Iya. Nah, ya ini masuk ke new normal memang agak-agak kita gagap juga nih bro ya. Kayak tadi bro bilang kan udah ketemu nggak bisa salaman juga gitu kan bro ya. Iya. Nah, Ya. sebenarnya perlengkapan kita sejauh mana sih bro? Kita kan mungkin terakhir ketemu langsung kan bulan Februari mungkin bro ya, sebelum Masih di awal pandemi sebenarnya. Sempat Benar. bahas kok kita. Sempat Yes. bahas COVID kan? benar. Dan sampai hari ini saya masih percaya juga memang masker itu tujuannya untuk orang sakit ya bro ya, bukan untuk orang sehat ya. Ya, itu sekarang jadi relatif karena memang jadi nih kita waktu ketemu terakhir kita masih sempat salaman dan sempat foto deket-deketan. Aku ingat Yes. malam-malam waktu itu Iya. sempat dan memang waktu itu dari sejak Februari itu sampai sekarang banyak yang diupdate, banyak yang berubah tuh. Nah, saya masih ingat ketika waktu orang dikatakan pakai masker hanya untuk orang sehat,
Ya, aku bukan nggak setuju, tapi aku bilang ada kondisi yang kita memang harus pakai masker ketika kita Yes. memang tidak terhindarkan untuk dalam keramaian. Aku ingat karena aku ngomong itu di TV nasional. Jadi ketika Oke. itu pertanyaannya WHO nanya, WHO udah bilang bahwa masker hanya untuk orang sehat. Nah, aku waktu itu Yes. bilang di TV nasional itu aku bilang bahwa kalau saya bilang bahwa bisa pakai masker walaupun kita nggak sakit, walaupun kita sehat. Karena kondisinya di Indonesia kita deket-deketan, kita himpit-himpitan sama orang, terutama kalau lagi ngantri atau ketika sedang naik transportasi umum. Kita himpit-himpitan. Nah, saya ngomong waktu itu, kalau saya bilang orang sehat pun pakai masker. Saya ngomong gitu. Karena kita Iya. dalam kondisi seperti itu, kita belok kiri, belok kanan itu kena muka orang. Pasti nggak mungkin terhindarkan. Jadi aku bilang tetap pakai masker. Nah, nggak berapa lama setelah itu WHO berubah juga. Dia bilang, oh ya boleh pakai masker untuk orang-orang yang merasa sehat. Nah, Iya. sekarang memang itu relatif. Kalau saya memang benar sih, ada hal benernya adalah gini, pakai masker itu utamanya adalah supaya kita tidak menulari orang lain. Iya. Benar. Jadi masker itu bukan untuk melindungi kita dari terkena COVID. Masker Betul. itu melindungi orang lain agar nggak ketularan dari kita. Nah, permasalahannya adalah karena kita nggak tahu apakah kita sakit apa enggak. Karena itu kita Benar. semua pakai masker. Yang kita bilang orang sehat dalam tanda kutip, itu kan jadi definisi yang mungkin nggak bisa kita tetapkan begitu aja. Kalau saya nih ketemu orang lain, tentu mungkin dia juga bilang, loh, Anda emang yakin kalau Anda sehat gitu kan? Iya. Demikian dong, aku kan juga kan nggak bisa bilang bahwa, oh ya oke kalau gitu aku pasti sehat gitu, misalkan kan nggak bisa. Karena itu, memang kita semua sekarang pakai masker supaya lebih menjamin, lebih mengurangi risiko bahwa orang yang terlihat sehat tapi punya virus tersebut, dia nggak menulari ke orang lain. Setuju. Nah itu. Iya, itu juga pada akhirnya saya akhirnya pakai masker juga. Karena kalau mungkin yang kita keluarga yang tinggal serumah, ya kita mungkin bisa sama-sama tahu lah gitu kan. Tapi kalau sama orang lain, apalagi yang nggak kenal, yang di depan kita ini orang yang nggak kenal dan nggak pakai masker kan, kita bisa jadi khawatir juga gitu kan. Benar. Lebih baik Itu kita dia. pakai masker, yes. Nah, Ya. nah ini menarik dok. Kalau misalnya sekarang juga kan manusia makin kreatif, makin inovatif juga ya. Akhirnya kan keluar itu tuh face shield. Face shield, ya. Nah, apakah kalau dokter mensuggest kita udah pakai face shield, masih pakai masker atau enggak sebenarnya? Pertanyaan cerdas. Dan saya kalau saya jawab begitu, orang mungkin nggak semua setuju. Dokter-dokter juga mungkin nggak semua setuju. Kalau menurut saya sih, kalau kita cuma ngobrol biasa, pakai face shield cukup. Oke. Sebenarnya cukup. Tapi memang kita harus hati-hati memberikan edukasi seperti ini kepada semua orang nih. Karena Yes. apa? Karena nggak semua orang akan punya pengertian yang sama. Karena mungkin keterbatasan saya dalam hal menjelaskan juga demikian, atau mungkin keterbatasan waktu kita ketika menjelaskan mengenai ini. Jadi jangan sampai nanti orang salah mengira. Jadi mereka kemana-mana nggak pakai masker. Lalu mereka bilang, Dokter Vito yang bilang kemarin di Instagramnya Coach Paulus katanya nggak apa-apa pakai face shield aja. Oke. Konteksnya begini penjelasannya. Iya. Kalau kita pakai face shield, sebenarnya kan kita menghalangi droplet itu keluar, percikan liur itu keluar. Kalau kita cuma ngomong biasa aja, seperti ini ngomong biasa, menurutku sih nggak akan sampai jauh-jauh banget. Benar. Jadi aman, apalagi kalau kita jaga jarak. Nah jadi dalam konteks di mana kita sekarang kan bilang gini, protokol utama yang kita terapkan satu cuci tangan, Iya. terutama kalau kita mau makan atau kita mau sentuh bagian muka. Yang kedua adalah jaga jarak sehat. Nah yang ketiga ini pelengkapnya pakai masker. Pakai masker itu pelengkap. Nah karena itu sebenarnya masih mungkin dong kalau kita bilang face shield tuh setidaknya sejajar dengan masker juga. Karena dari luar, dari jauh, kalau cuma ngelewat-lewat aja kan nggak ada batuk, nggak ada apa. Kalau kita tetap pada pengertian dan kita masih konsisten bahwa virus ini menyebar melalui percikan liur, itu berarti sepanjang kita diem, harusnya kan nggak nyebar. Makanya kita kalau foto masih bisa lepas masker dulu baru foto. Benar. Iya kan? Nah berarti sepanjang kita diem sebenarnya nggak apa-apa dong. Iya. Iya kan? Nah sekarang kalau kita lagi jalan-jalan nih, anggap nih lagi jalan di mall, di keramaian, atau kita mungkin di transportasi umum gitu. Kita pakai face shield, kita diam aja. Ya sebenarnya kan harusnya kita nggak akan nularin orang lain. Malah face shield punya efek lebih daripada masker, karena apa? Face shield bisa melindungi orang lain ke kita. Kalau percikan liur kan masker nggak bisa ngelindungin, kalau kena mata, kena hidung, kena sini kan kita nggak bisa terlindungi. Tapi kalau pakai face shield kan bisa. Sebenarnya kan gitu logikanya. Ya tapi tentunya sekali lagi mungkin saja kondisinya nggak semudah itu.
Kalau kita lagi pergi, tentu kan kita harus ngomong kan, nggak mungkin juga nggak ngomong sama sekali ya. Nah, nanti aku nggak tahu berapa banyak tuh orang pakai face shieldnya, mungkin ada yang cuma segini, ininya kebuka. Ya, nanti karena itu harus ada dulu standarnya face shield tuh seberapa, harusnya kan di bawah dagu, minimal kan gitu. Ya, kalau menurutku ya sampai sekarang, aku bilang nanti face shield tuh coba deh lihat. Coach Paul boleh catat nih apa yang saya ngomongin. Boleh direkam juga kan pasti ya, bahwa nanti face shield akan menjadi peran yang lebih besar menurutku. Karena orang pakai masker nggak bisa lihat mukanya orang, nggak bisa ngomong, komunikasi akan terhalang. Dan kedepannya face shield akan menjadi tren. Percaya sama saya? Percaya. Nah, actually ya dok, ini oke, kita ngomongin tren juga dan juga bicara tentang habits ya. Persis kemarin saya hari Jumat ya kalau nggak salah ya, itu saya ketemu satu orang dan dia memperkenalkan saya kepada satu penutup kepala ya, kayak kalau bro tahu misalnya kayak orang kalau mau ngambil lebah mau ngambil madu ya dari lebah. Nah itu jadi full dia sampai ke sini. Nah ininya dia pakai bahan plastik transparan. Nah sisanya semua menutup gitu loh. Dan saya pikir tapi di sininya dia menarik, kainnya itu cukup yang ada rongga-rongganya besar gitu loh. Jadi saya pikir itu menarik dan saya lihat karena gini dok, lebih sulit ya kita ngomong ya, kita makan, kita minum dengan menggunakan masker dok. Ya belum lagi dari sisi panas dan lain-lain. Saya sendiri juga cukup kagok ya. Minggu lalu saya ke kafe, mau minum, ini minumnya gimana gitu kan, mau makan gimana. Sedangkan kita belum terbiasa dok, ngelepasin masker terus kita makan, seakan-akan kita unprotected gitu loh. Kita baru lepasin masker terus minum, terus nanti udah selesai itu pakai lagi. Sedangkan kalau face shield itu kan sebenarnya tinggal langsung dari bawah gitu kan. Asal nggak meleset ya. Kalau ini meleset, dia malah keluar kena bagian yang infeksius. Di depan habis liurnya, bekas liurnya orang. Nah, kayak gitu dok. Jadi kalau dari sisi kenyamanan dan tadi dokter juga bilang itu segi keamanan, saya juga lebih percaya dari face shield itu. Karena kan tadi ya, misalnya orang ngomong langsung itu kan ketutup lah gitu loh. Nah, saya juga percaya itu dok. Face shield itu akan jadi the next trend sih. Near the future. Yes. I think that, Oke, teman-teman yang lagi denger, ya ada peluang bisnis baru. Ya boleh mulai search atau mulai inovasi. Ya termasuk itu dokter ya, mungkin pernah dengar yang COVID finger ya, yang buat dibikin dari akrilik, bisa buat nyentuh, bisa buat buka. Pernah lihat juga dokter? Namanya COVID finger. Pernah. Ya, I don't think that kalau itu sih masih tergantikan sih. Sebenarnya kan intinya kan COVID itu kan tidak menular lewat tangan kita, lewat kulit kan enggak. Jadi kalau kita habis pegang pintu cuci tangan aja. Benar. Lebih gampang gitu sebenarnya sih menurutku ya, daripada bawa-bawa gitu lagi. Itu ntar ketinggalan dalam saku, kita lupa gitu, malah nanti rogo-rogo sakunya udah infeksius kan, bisa aja sih menurutku ya. Sebenarnya intinya sih kalau kita cuci tangan sih, makanya selalu dua yang ditegaskan adalah cuci tangan sama jaga jarak. As long as itu kita lakukan, sebenarnya sih kecil kemungkinan dia menular. COVID ini dibanding dengan TBC lebih parah TBC loh. TBC kan bisa menular lewat udara. Orang batuk di sana satu ruangan bisa kena juga. Lebih berat lagi, nggak usah sentuhan langsung. Lebih berat, makanya masker N95 dulu kita pakai kalau di ruang isolasi merawat pasien yang TBC. Orang TBC kan bisa penyakit jantung juga, karena orang TBC itu bisa bikin ada cairan dalam rongga jantung, dalam selaput jantung. Karena itu biasanya orang yang TBC itu bisa dikonsulkan ke dokter jantung juga, atau orang TBC bisa bikin gagal jantung kanan kalau dalam waktu lama. Sehingga memang biasanya saya juga tetap merawat orang-orang TBC juga. Nah, biasanya mereka itu ketika dirawat, saya harus masuk dengan pakai N95, karena N95 setiap hari kita pakai. Nah, ini juga menarik. Kalau dalam ruangan tertutup tuh dok, saya juga lagi mikir ya, apalagi kan nanti kantor-kantor udah mulai masuk, dan juga beberapa klien saya juga udah mulai tanya tuh, kalau kerja dalam ruangan AC tuh dok, ya, nah itu gimana resikonya dok? Ya memang ruangan tertutup lama itu meningkatkan risiko sih. Ya sejauh ini setidaknya memang kalau kita mau samaratakan ya, buktinya kan kita juga kalau dalam satu ruangan penyakit apapun bisa ketularan, influenza kan juga ketularan juga. Ya karena memang dalam satu ruangan yang sama, mungkin dia sejauh ini kan kita tahu bahwa dia tidak menular lewat udara. Sejauh ini kita tahu dia nggak menular lewat udara. Jadi kalau kita nggak bersentuhan sama dia, dan dia nggak kena air liur ke kita, seharusnya sih memang enggak sih, ya memang enggak. Nah hanya satu hal gini,
kadang-kadang mungkin kita harus tahu juga bahwa ketika orang ngomong, tentu kan droplet itu kan butuh waktu tuh sampai dia jatuh ke tanah. Iya. Percikan liur itu butuh waktu sampai jatuh ke tanah, ke lantai lah maksudnya ya. Jadi kan ketika dia masih melayang di udara itu, ketika menjelang jatuh, nah mungkin saja sih kita bisa kena juga. Ya, it's probable, bisa aja kayak gitu. Iya, Nah, iya. intinya memang kenapa orang masih tetap disuruh pakai masker ya, karena itu mengurangi risiko tersebut. Kalau dia pakai Benar. masker, apalagi kalau maskernya masker bedah gitu, masker medis kan memang kecil sekali kemungkinan dia bisa keluar dropletnya. Ya, Iya. kenapa makanya sekarang orang disuruh di rumah aja sebenarnya. Kecuali kalau memang harus kerja atau memang nggak bisa digantikan secara virtual gitu. Iya betul, saya sendiri juga ya ini karena kan kita saya pikir dewasa ya dan juga mungkin ya mudah-mudahan followers kita juga orang-orangnya dewasa. Saya juga Iya. mendukung akhirnya pemerintah juga kenapa mewajibkan memakai masker karena masyarakat Indonesia kan lebih lebih sulit ya diedukasi. Kalau dibilang oke yang sakit aja yang pakai, nah belum tentu si sakit juga mau pakai. Terus kedua juga Iya. belum lagi orang yang tadi nggak tahu dia sakit, dia juga belum tentu pakai. Jadi kalau buat simpel ya secara komunikasi ke masyarakat, saya pikir saya pemerintah pun saya akan melakukan hal yang sama. Ya udah Iya. kalau gitu semua akan pakai aja. Semua seperti aja itu. pakai, benar. Setuju Iya. banget. Aku setuju memang. Jadi karena berbagai hal ya udah kita ngomong begitu aja. Betul. Iya. Oke, nah kalau dokter sendiri nih, kira-kira when will you go to theater? Oh. Itu baru aja kemarin aku ngomongin sama istriku. Oke. Karena bagaimanapun itu adalah satu date yang favorit aku sama istri sih. Going to the movie, terus tonton aja gitu di sana kan. Maksudnya Iya. ya emang itu juga pilih kan. Ya, I don't think dalam waktu dekat sih. Nggak waktu dekat. Menurutku Bisa. ya, I don't think so. I don't think so. Besides Yes. memang banyak kesibukan lain, tapi aku belum berpikir kapan kita bakal nonton rame-rame di bioskop sih. Iya. Sekarang sih menurutku gini, ini juga supaya nanti kalau ada pengusaha bioskop nonton nggak tersinggung ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan menurutku dengan memang physical distancing itu harusnya secara teori sih lebih aman sih. Nah, Iya. orang kan di bioskop sih jarang ngomong ke sana kemari sih ya. Kita kan biasanya fokus nonton film. Sama ketika kita naik pesawat kan nonton juga ke depan kan. Kita juga Iya. kan lihatnya ke depan. Dan ketika kita ke depan berarti proyeksi liur kan nggak ke samping gitu maksudnya. Percikan Iya. liurnya kan nggak ke samping sini kan. Iya. Harusnya secara teori sih aman-aman aja. Nah, hanya memang yang harus diperhatikan adalah satu, ketika prosesnya kita ke sana ketemu banyak orang. Terus udah gitu kalau misalkan ada orang yang masih memperlakukan tiket. Tapi kalau sekarang sih aku rasa memang sudah banyak pakai virtual sih. Maksudnya semua online kan bayar aja kan nggak usah pakai itu lagi. Pakai Iya. ruang elektronik bisa, e-money bisa. Jadi memang nggak usah lagi langsung pegang. Nah, itu kan memang memperbesar risiko kita ketemu orang itu sebenarnya berisiko sih sebenarnya. Nah, satu sisi menurutku memang sih kita sekarang dilonggarkan dengan tujuan supaya ekonomi itu jalan. Ya kalau kita bilang bahwa roda ekonomi ini adalah memang salah satunya adalah bisnis pertunjukan, show ya, I don't know, itu susah memang. Aku nggak bisa jawab semuanya sih memang dalam soal ini. Ya. Iya. Bisa Iya. dimengerti dok. Nah kalau kayak pesawat dok, tadi dokter juga sempat mention itu juga pergumulan nih. Apalagi ya saya juga kadang kan pergi gitu kan. Nah ini juga Iya. saya belum punya planning nih untuk naik pesawat dalam waktu dekat. Walaupun diberi jarak ya tiga tempat duduk tengahnya dikosongin gitu kan. Tapi ya tadi ada orang juga di depan, ada orang juga di belakang gitu kan. Dan juga ruangan tertutup dalam waktu 2 jam, 3 jam seperti itu ya kurang lebih kayak tadi lah ya soal di dalam ruangan ya dok ya. Iya. Itu quite challenging juga untuk naik pesawat ya. Iya, ada satu quotes dari dokter ketua perhimpunan dokter spesialis penerbangan yang saya baru aja naikin YouTube-nya malam ini. Kalau mau nonton lebih lengkap bisa tonton di YouTube saya Dr. Vito. Itu saya ngomong mengenai kebiasaan baru di pesawat. Diskusi dengan dokter tersebut. Dan memang satu sisi kita nggak mau industri penerbangan ini kolaps juga. Iya. Tentu kan kita memang butuh kan industri penerbangan. Yang kedua, kita tapi nggak mau ada second wave juga. Itu quote yang bagus dari beliau kemarin. Iya. Jadi saat ini memang semua hal udah dilakukan. Artinya untuk memang bisa memperkecil risiko infeksi, tapi dengan catatan ya memang orang masih bisa berpergian dengan pesawat. Banyak hal yang memang kita upayakan dan itu memang berubah. Ya karena satu sisi memang
kita nggak bisa mencegah semua orang untuk nggak naik pesawat gitu, karena emang juga pasti butuh kan gitu. Satu sisi Iya. ketika kita perjalanan naik pesawat, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita berarti memang meningkatkan risiko kita untuk tertular atau menularkan pada orang lain. Ada yang harus dilakukan. Memang salah satu tadi face shield, sekali lagi kita juga mungkin akan perlu itu. Selama ini sampai saat ini nggak diwajibkan. Tapi kemarin ketika kita ngobrol, aku bilang, dok, kalau pakai face shield gimana? Itu membantu nggak sih? Dia bilang, iya sih, kalau secara teori memang nggak mau diwajibkan. Sekarang yang diwajibkan pakai masker. Iya, Tapi dia juga setuju, beliau setuju bahwa mungkin suatu saat nanti face shield juga akan mungkin dikasih aja kali ya gitu ya. Soalnya kan memang jelas itu melindungi banget gitu kan. Nah, aku bisa bilang bahwa kedepannya orang naik pesawat juga itu mungkin akan mikir-mikir karena ya banyak protokol yang kita harus lewatkan. Jadi dalam satu sisi pesawat ini bukan mewah karena harganya, tapi memang ya mewah karena kepentingannya. Kita perlu nggak sih naik pesawat gitu sebenarnya? Ya, let's see. Aku harap juga sama sih bahwa nanti industri traveling, industri wisata tetap bisa survive dengan di era new normal ya. Banyak hal yang harus kita sesuaikan sih memang. Yes. Iya, tadi juga saya sambil ngebayangin tuh kalau duduk di pesawat dan samping saya itu pakai face shield dan full, bahkan bukan cuma di depan sampai apa namanya kayak Iya. buat Kayak astronot lebah ya? itu, ya kayak astronot. Itu kayaknya sih saya akan ngerasa lebih aman loh, dok. Ya, itu dia. Ada perasaan lebih aman dan nyaman ketika kita melihat seorang tuh lebih protektif. Itulah sebabnya kenapa kita melakukan ada hal-hal yang, nah itu aku juga omongin tuh. Aku juga omongin pas kayak gini. Aku juga omongin kemarin di YouTube aku itu kemarin. Karena gini, jadi ada hal-hal yang kita percaya. Waktu itu aku ngomongin, aku bilang gini, ini pemerintah sebenarnya kan menetapkan ini, menetapkan itu, menetapkan ini, menetapkan itu. Kadang-kadang tuh sesuai logika medis nggak sih gitu kan. Terus kan dia bilang, ya memang sih kita dipanggil rapat. Cuma ternyata keputusannya beda. Nah, aku bilang, oke, kita tahu bahwa kita nggak berniat menyalahkan. Karena aku tahu, ini kompleks sekali. Betul. Pasti ada alasan lain yang juga bagus. Alasan itu mungkin bukan berdasarkan ilmiah atau medis, tapi ini alasan ini penting. Karena apa? Menyangkut hal-hal yang lain. Satu, teknisnya. Kedua adalah kenyamanan orang ketika melihat kita. Jadi itu hal yang dipertimbangkan matang-matang oleh mereka. Tentu saja ketika pemerintah memutuskan, berarti itu adalah hal yang terbaik untuk konteks saat ini. Jadi ya memang kita bisa bilang bahwa memang ini bukan cuma dokter yang bisa memutuskan. Memang semua bidang punya kontribusi untuk ini gitu. Salah satu contohnya adalah ketika kita perlu naik pesawat harus di rapid test gitu. Itu kan juga ya secara ilmiah, masa sih harus pergi rapid test terus kan? Ini rapid test orang juga masih berdebat nih. Emang rapid test dipakai pasti bebas dari ini? Emang secara ilmiah gini? Tapi ya apa boleh buat? Ada hal-hal yang kita pertimbangkan di luar itu. So, ya everything maybe will change. Gitu sekarang juga aja banyak protokol yang berubah. Bahkan mungkin orang bilang kok berubah sih? Ini berubah, besok berubah. Ya kita nggak tahu karena apa yang kita omongkan hari ini nih, Coach Pau. Mungkin besok atau 2 hari lagi mungkin saja ada perubahan lagi. We don't know. Nah, benar. Nah, karena kan ini ya, kita hidup di the world of VUCA kan. Volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu kan. Iya. But we have to adapt. Iya, dan belum lagi waktu perubahan itu makin lama makin dikit gitu kan. Iya. Kita kan kalau katanya kuliah 4 tahun, begitu kita lulus, apa yang kita pelajari udah obsolete kan. udah jadi ketinggalan zaman. Nah, itu 4 tahun. Nah, sekarang mungkin tadi yang bro ngomong, dalam waktu 2 hari juga apa yang kita ngomong bisa jadi berubah gitu kan. Mungkin saja, ya itu makanya kita harus adaptasi juga dan memang kita harus embrace itu sih. Satu sisi menurutku saat ini ya, ini bagian kalau ini mungkin new normal yang kita omongin mungkin ini nggak biasa nih diomongin di berbagai pembicaraan lain. Menurutku new normal itu bukan soal kebiasaan aja sih, tapi soal mental menurutku juga. Okay. Ini baru pertama kali juga sih aku omongin sekarang. Maksudnya di berbagai webinar biasanya tuh orang nggak sedip ini gitu, nggak sedalam ini. Mereka lihat superficial aja di luar aja. Tapi bagi saya sebenarnya new normal ini termasuk masalah psikis dan masalah mental. Bagaimana kita secara mental, secara psikis bisa menyikapi perubahan ini yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima bahwa memang ini akan terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita secara mental, secara psikis menghadapi nih bahwa ya inilah yang new normal, bahwa ya orang bersikap seperti ini ya mungkin wajar gitu. Jadi mental kita pun memang harus adaptasi. Betul. Di luar semua kebiasaan yang lain, karena itulah akarnya. Di mana kita punya mental yang sudah adaptasi dengan mindset yang juga bisa adaptasi juga, maka kita akan lebih mudah juga untuk adaptasi secara fisik atau secara apa yang kita lihat.
Gitu sih coach menurutku. Ya, ya itu di revolusi industri 4.0 kan juga perlu ya, apa kayak tadi sikap mental yang adaptif harus siap gitu kan, karena kondisi terus Iya. berubah. Kalau kita nggak bisa adaptif, ya kita bisa stres sendiri. Sekarang kan Iya, saya juga selalu ngomong gitu. Sekarang kita udah nggak bisa bikin planning 3 tahun, 5 tahun ya. Setahun aja kita nggak bisa lihat gitu loh. Nah sekarang kita mau nggak mau exactly. makin pendek nih. Paling kita ngomong 3 bulan. Ya paling bisa ngomong 1 bulan, 2 minggu bahkan gitu loh. Karena ya perubahannya cepat sekali gitu loh. Iya. Oke, ini menarik tentang ini ya, face shield ya. Jadi dan ini tidak terencana juga nih. Ternyata satu frekuensi ya tentang face shield ini jadi menarik. Nah, kalau ini Dok, disinfectant chambers. What do you think? Aku nggak menganggap itu suatu hal yang penting menurutku. Nah, oke. Tapi kalau disinfektan box, maybe itu perlu. Karena aku sih punya ya semprotan spray. Jadi justru kalau aku misalnya masuk ke dalam rumah, aku akan semprot itu di sepatu. Karena ada hal-hal yang nggak bisa aku cuci sendiri gitu. Maksudnya dalam arti cuci dalam waktu cepat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, disinfektan spray ini efektif membunuh virus dan bakteri yang lain. Iya. Dan kalau sepatu tiap kali masuk kita cuci ya kan nggak bisa dipakai kan. Koleksi Iya. sepatu saya nggak banyak gitu maksudnya. Ya waktu itu kan pakai itu lagi, jadi kan nggak mungkin dong ya kan gitu. Jadi saya pasti pakai alkohol lebih cocok, alkohol spray ya, itu disinfektan spray. Itu Iya. kan kadarnya kan 90% lebih daripada hand sanitizer. Iya. Nah, terus kalau kita pikir Semprotkan ke manusia. disinfektan ke manusia itu sebenarnya kan membunuh pagar pertama tubuh kita dari serangan virus atau kuman penyakit. Karena tubuh kita punya kulit, punya lapisan lendir, terutama di bagian mulut, ada juga di bagian hidung dan di bagian mata. Itu adalah pintu masuk virus COVID-19 bisa masuk. Satu sisi, kalau itu kena, itu berarti mengiritasi. Kalau iritasi, sel-selnya rusak. Sel-sel rusak, itu artinya benteng-bentengnya rusak, bolong lah, tambah masuk dong virusnya. Benar. Iya kan, jadi ya disinfektan chamber sebenarnya nggak berguna untuk manusia yang hidup. Ya kalau mungkin aku nggak tahu sih mereka kalau mau pakai itu untuk benda mati ya mungkin aja sih. Benar. Tapi kalau aku sendiri pakai spray disinfektan itu buat tas. Tas kan nggak mungkin aku cuci kan. Maksudnya kan masa habis pakai cuci itu kan nggak mungkin. Jadi ya tas bisa aku pakai spray. Aku habis spray. Handphone. Iya. Handphone aku pakein. Karena handphone ini tiap hari kita bawa pakai tangan kita yang kotor pencet-pencet. Nanti pulang ke rumah, taruh di tempat tidur, di kasur. Ya, kalau nggak dicuci, sumber penyebaran kuman atau virus juga. Lalu kita kalau pakai telepon, nempel gini kan? Iya. Nah, aku makanya nggak pernah nempel lagi. Kalau telepon sekarang loudspeaker aja. Mirip kayak zaman dulu Starco gitu. Keluar terus kan ngomongnya. Kalau sekarang kan kita nempel gini, berarti kan abis pegang-pegang nih. Iya. Pegang-pegang pakai tangan, berarti kan kotor nih pasti kan. Nah, harusnya kita nempel begini lagi. Oh, ini nempel di TV. Kadang-kadang apa gimana? Nah, nempel nih udah pasti kena nih kan. Nah, ini bayangin kalau ini kotor tadi udah bekas tangan kita. Masuk dong virusnya berarti kan. Habis gitu ngomong, sini lagi. Udah masuk udah ketelan virusnya semua. Ya. Jadi, kita itu sumber penyebaran nih. Makanya kalau tiap kali nyampe rumah, tas, lalu barang-barang yang kita mesti bawa lagi, charger, handphone, aku semprot dulu pakai disinfektan. Yes. Disinfektan, ya, aku pakai spray. Kemarin itu juga ada teman saya ya bawa dia satu spray gitu, isinya adalah antiseptik, Dok. Terus dia semprotin ke tangan saya kan. Nah, cuma karena spraynya kan juga ada yang tekanannya tinggi ya, Dok ya. Nah, karena tekanannya tinggi itu kan nyebar. Itu masuk sedikit aja ke mungkin ke mulut ke leher saya, itu besoknya langsung saya serak loh, Dok. Jadi saya lihat itu kan berbahaya banget sebenarnya kan ya. Iya. Apalagi itu pakai chambers disemprotin ke orang, ada yang di di TV kita lihat kan disemprotin ke mukanya orang directly. Waduh itu. Nah, ini juga karena kurangnya edukasi saya lihat, Dok. Iya, betul. Tapi sekarang sih harusnya sudah mulai berkurang sih. Aku nggak tahu kalau masih banyak ternyata. So, aku sekarang udah mulai berkurang. Dulu banyak yang jualan soalnya. Sekarang sih udah jauh berkurang ya. Sejak memang gencarnya orang edukasi. Ya intinya sekarang kalaupun dia disemprot, dimandiin dengan disinfektan itu, kan bukan berarti kuman dalam darahnya itu hancur. Tetap aja dia bisa kalau dia batuk atau dia bersin, kena kita ya kena tetap aja masuk kan. Jadi sebenarnya
tidak mengurangi juga penularannya ya. Menurutku sih nggak terlalu efektif sih menurutku. Tapi emang aku tahu di beberapa tempat dia masih pakai, Iya, ada studio TV yang masih pakai itu ketika kita benar. masuk ke dalam, dia semprot. Ya aku sih bilang gini, oke, mungkin aja sih masih ada manfaatnya karena apa? Mungkin mereka maksudnya, ya mereka maksudnya supaya orang nggak kotor kali ya gitu ya. Tapi ya aku bilang itu berbahaya sebenarnya sih. Cukup aja jaga protokol kesehatan yang sejauh ini kita tetapkan adalah ya cuci tangan aja, jaga jarak ya sudah. Memang intinya kita nggak bisa mencegah semua masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita tahu nih logika orang-orang ya, biasanya juga tahu kan, orang mau ngomong apa sama kita nggak bisa cegah. Tapi yang kita bisa cegah kan respon kita terhadap mereka. Iya, Iya kan? Sama halnya juga dengan penyakit. Kita nggak bisa mencegah orang semua bersikap baik atau benar, tapi ya intinya kita jaga diri sendiri juga. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, oh mereka batuk-batuk, oh kok nggak pakai nutup nih, kita yang pergi dong gitu. Maksudnya nggak bisa kita marahin semua orang, ya sudah. Apa boleh buat, memang nggak bisa semua orang juga kita kontrol gitu. Ya udah gitu aja sih. Sepanjang tangan kita bersih, sepanjang kita jaga jarak sama mereka secara aktif, nah itu harusnya sih baik-baik aja. Ya. Oke, bad newsnya ini dok, yang pakai disinfektan chambers itu ada mall yang menggunakan itu bro. Oh iya, itu ada ya. Duh, saya nggak mau masuk mall dulu deh kalau gitu. Masa ya? Yes, saya ada lihat Oh, prosedur mall yang mau buka gitu kan. Ada salah satu mall oke. dikasih lihat touchless lift dan lain-lain, tapi sayangnya ada disinfektan chambers di depannya bro. Coba kita lihat ya kali ya, mungkin gimana tuh responnya Dinas Kesehatan atau Kemenkes. Ya, sampai sejauh ini sih aku nggak melihat itu suatu hal yang penting banget sih dilakukan sih sebenarnya. Ya, cuci tangan cukup sih, sama jaga jarak itu harusnya sih bisa mencegah itu semua. Kalau Betul. gitu ya mandi aja ya waktu itu, aduh kayaknya agak boros ya. Ya sudahlah, coba nanti kita lihat perkembangannya gimana ya. Kita lihat Betul. perkembangannya gimana. Ya kan dokter kan bukan juga berarti tahu dalam semua hal. I don't know, mungkin mereka punya pertimbangan lain, aku nggak tahu. Iya, itu juga menarik dok ya, karena Hmm. di zaman revolusi industri 4.0 juga terlepas Ya, dari COVID ya, itu memang membutuhkan knowledge dan juga wisdom yang dari multiple of disiplin. disiplin ilmu, betul. Itu memang diperlukan sih, nggak bisa stand alone lagi sekarang. Bukan Ya, lagi era yang kita pasti benar gitu loh, karena makin multiculture, makin multi problem ya, hmm, kan kompleksitinya kan makin tinggi itu. Jadi kita ya, harus sama-sama terbuka ketika bikin sesuatu, kita mesti rumusin bareng-bareng, kita mesti dapetin knowledge, wisdom dari berbagai perspektif itu. Baru itu bisa hasilnya itu pun bisa cocok dengan yang terbaik gitu loh. Iya, benar. walaupun iya tadi yang kembali lagi disinfektan chambers itu saya pikir jadi gini dok, ada juga kebijakan-kebijakan ataupun hasil tadi yang kalau tidak kurangnya pengetahuan tadi juga jadi bukannya menghasilkan hal yang baik, malah bisa jadi merusak atau merugikan orang gitu loh dok. Ya, bisa jadi. Karena itu alangkah baiknya kalau penasihat banyak. Kan rancangan berhasil kalau penasihat banyak ya kan? Benar, benar. Ya, jadi boleh nasehatin yang mall itu tuh dok, karena saya pikir ya boleh lah itu didiskusikan kan, atau Iya, diteliti lebih jauh gitu loh, jangan hanya karena sepotong informasi terus mereka lakukan itu gitu loh. iya. Disinfektan is okay. Saya lihat kan juga udah ada ya yang sekarang disemprotin jalan gitu kan, disinfektan, it's okay gitu loh. Atau yang tadi kayak dokter bilang ke tas, ke sepatu, it's very good lah gitu loh. Tapi begitu masuk semprotin ke orang, dari awal saya lihat ini berbahaya. Ini bisa menimbulkan new problem gitu loh. Ya kan? Bukannya normal ya, new Iya, problem. iya. Karena harus define problemnya benar dulu, baru bisa cari solusi yang tepat kan. Kalau define problemnya salah, solusinya juga salah. Define Iya, problemnya benar, solusinya bisa juga salah gitu kan. iya, Nah, itu dia. betul. Itu sih pentingnya diskusi dan multidisiplin ilmu tadi kan. Iya, sekarang kan eranya bukan kompetisi ya, kolaborasi sekarang. Benar. Ya kan? Mustahil lah mau Superman banget dalam semua hal. Nggak bisa lagi kayak gitu sekarang. Ya, Yes. ya. Oke, terakhir nih dok, mungkin kalau tentang ini menarik nih, mungkin masih seru nih kayaknya.
tentang ini dok, saya kan pernah dengar juga tentang rapid test ya. Rapid test itu kan sekarang katanya ini ambilnya masih dari sampel virus dari luar negeri, dan rapid testnya juga masih dari luar negeri. Sehingga kalau sampel, sedangkan virusnya itu kan bisa berubah katanya kan, masuk ke orang Asia, masuk ke orang Indonesia pun bisa jadi sampel virusnya yang berbeda. Nah, sedangkan rapid test yang kita beli itu rata-rata mayoritas dari luar negeri yang ngambil dari sampel virus luar negeri, dan untuk mengetes orang Indonesia ini terjadi katanya banyak tesnya valid atau enggak gitu loh, banyak ada false, ada juga yang false true dan lain-lain. Nah, gimana tuh dok? Ya, jadi rapid test ini memang bukan alat diagnostik. Itu dulu. Alat bedanya apa? Gini, kalau kita pakai untuk screening, biasanya memang dia tingkat akurasinya tidak akan tinggi. Pasti begitu. Yeah. Ya, ini secara umum ya. Dalam dunia kedokteran pun sama. Kita pakai buat screening itu bukan berarti diagnostik. Artinya, kalau kita screening itu gini, secara gampangnya, kalau kita tes dan dia positif, mungkin bisa salah. Tapi kalau itu aja udah positif, berarti kita perlu tindak lanjuti. Sama nih, kalau orang nih kita curigai dulu nih. Orang tiba-tiba bawa golok di tengah jalan atau di tengah mall gitu. Kita curiga dulu dia orang jahat dong. Sampai terbukti sebaliknya, karena emang nggak diperbolehkan dia bawa golok tanpa sarung begini-begini. Kita pasti curiga dulu kan, nih jangan-jangan orang gila nih gitu kan. Tangkap dulu, Pak, diamankan dulu Pak, Bapak nih ngapain gitu kan. Entah ternyata nanti, ternyata saya sebenarnya tadi lagi main film, terus syutingnya di atas tadi tuh. Oh ya udah, baru dilepas, ngerti ya. Jadi, tapi kalau orang udah bersikap nggak biasa, it means something happen dong. Itu kan nggak normal gitu, nggak wajar. Nah, sama halnya dengan kita rapid test. Ini analogi yang mudah aja gitu. Rapid test juga sama, memang nggak pasti betul. Kita rapid test, tapi kalau orang positif ada reaksi antibody sama diri dia, it means berarti something wrong dong. Apa nih yang terjadi? Baru kita akan, cocokkan dengan klinisnya, dia ngapain sih sebenarnya, dia gejalanya apa aja. Coba cek lab yang lain, kita bisa periksa diff count, lalu cek swab berikutnya, karena mau memastikan. Nah, itu yang pertama. Untuk mendiagnosa, memang ada PCR, di swab diambil air liurnya, dan dengan PCR tersebut dilihat persis memang virusnya ini ada gitu. Kayak gimana sih? Oh ada nih, susunan protein demikian, itu pasti dia. Sama kayak manusia, mau tahu dari mana? Memang dia bener nih. Coach Pau, iya lihat aja fotonya, sidik jarinya, pasti nggak salah, emang DNA-nya dia kok gitu. Nah begitu maksudnya. Nah itu perbedaannya. Nah yang kedua, rapid test ini harus digunakan sesuai konteksnya. Jadi artinya kapan kita pakai rapid test itu yang kita perlu tahu, karena seperti senjata bisa berubah. Senjata itu kan nggak salah, yang pakai yang memang bisa berubah. Orang pakai buat latihan, orang pakai buat bikin jahat, orang dipakai oleh seorang petugas kepolisian yang resmi, akan berbeda maknanya. Nah sama, rapid test juga demikian. Kita mau pakai nih serampangan, semua orang mau tes ya, karena sekarang akhirnya bebas, orang kadang-kadang bisa beli sendiri. Sekarang hasilnya positif. Anda mau bilang apa? Waduh positif nih, terus mau ngapain? Bingung kan? Aku mesti ngapain? Tambah panik nggak gitu? Sedangkan kita tahu bahwa semua orang sekarang disuruh ya udah di rumah aja, stay. Kalau dari luar kota, Anda di rumah 14 hari. Sebenarnya apa? Mungkin Anda nggak perlu cek kalau emang Anda nggak kenapa-kenapa. Ngapain Anda mesti ngabisin buat cek? Toh Anda juga nggak ada gejala apa-apa gitu. Oke, katakanlah tuh, kalau saya OTG gimana? Tiba-tiba saya positif nih ternyata nih. Ya udah, kalau Anda positif dan Anda baik-baik aja kan, Anda disuruh ngapain? Ya di rumah aja 14 hari, sama kan sebenarnya. Terus nggak apa yang berubah gitu loh, yang berubah cuma Anda pakai positif dan Anda tahu Anda pernah positif, itu aja sih bedanya. Nah jadi, sekali lagi tadi sekarang gini nih, apakah berbeda nih orang pakai ini, katanya nih pakai virusnya dari, virusnya dari luar negeri sampelnya, sehingga orang mungkin reaksinya akan berbeda. Iya, mungkin saja. Tapi satu sisi, antibody tersebut masih mirip. Jadi memang tidak untuk presisi 100%, tapi untuk seperti itu sudah cukup sih menurutku. Orang rapid test ya, tentu lebih bagus lagi kalau kita bisa bikin sendiri dengan sampel yang memang ceritanya kan memang ini ada rasanya bermutasi juga virus ini. Memang agak sedikit berbeda. Virus ini berbeda dari susunan-susunan proteinnya. Jadi kayak virus ini kan sebenarnya kumpulan protein nih. Virus ini protein nih sebenarnya nih. Nah susunannya tuh agak lain gitu. Yang di sini sama di luar negeri. Makanya curiganya nih, hipotesisnya, kok di luar kok kayaknya berat banget ya. Meninggal banyak banget gitu. Sampai belasan ribu, puluhan ribu. Kok Indonesia masih lumayan, dalam tanda kutip ya, masih lumayan. Kita lumayan loh menurutku. Aku serius ya. Indonesia sebenarnya lumayan loh. Lumayan, amazingly ini dengan berbagai tantangan kita, ada letak geografis, jumlah penduduk yang begitu banyak, lalu dengan tingkat pendidikan yang kurang lebih memang bisa dikatakan bervariasi sekali, tingkat pemahamannya yang memang bervariasi juga. Itu sangat kompleks menurutku, tapi ternyata kita, ya menurutku lumayan sih, not too bad lah gitu. Walaupun orang bilang ya karena lu nggak tes banyak-banyak aja, jadi lu nggak tahu.
Iya, tapi kan ya kalau kita lihat maksudnya secara umum, I think ya lumayan loh menurutku. Negara Yes. lain masih lebih lebih berat lagi daripada kita tantangannya. Ya, ya. Jadi aku bisa bilang bahwa rapid test itu tetap sesuai konteksnya, dipakai sesuai konteksnya, kita nggak perlu terlalu khawatir sih mengenai tadi ada perbedaan itu dan ini, karena memang itu bagian dari kekurangan rapid test secara umum memang. Hmm. Dia nggak bilang bahwa ini harus 100% dan memang bukan alat diagnostik. Itu sih, Coach Pau. Ya, setuju banget dok. Ya, saya pikir ini ya, memang Indonesia kita harus syukuri ya dengan angka yang relatif kecil. Dan itu saya bisa jawab tuh dok, kalau misalnya ada yang bilang, wah karena kita jarang, sedikit yang dites. Sebenarnya kalau dari sisi riset kan, kita lihat aja, kita abaikan dulu nih yang tidak dites dulu ya bro ya. Kita lihat aja hasil orang yang dites, itu berapa persen yang kena, itu cenderung kecil loh. Iya, iya, Dari situ aja kita bisa lihat kan. Kita nggak usah iya, ngomong yang belum dites nih. Yang dites mm, aja berapa persen yang kena. Nah, itu kecil. Bandingkan dengan luar negeri yang sekali dites itu persentasenya besar juga gitu loh. iya, Ya mungkin karena orang Indonesia saya lihat belum terlalu mungkin karena belum terlalu banyak yang misalnya katakanlah ke luar negeri gitu loh. Kebanyakan yang saya lihat ya yang dari TKW, TKI, nah itu ataupun yang sering ke luar negeri. Sedangkan kalau katakanlah kayak Singapura, masyarakatnya itu kan udah bisa dikatakan warga negara global mobile, kan, mobile banget. mobile sekali ya. Yes, nah itu mungkin bisa Iya, ya selain tadi geografis dan juga suasana tropis. Tapi Brazil kan juga kena banyak tuh kan, walaupun sama-sama iklimnya tropis juga kan. iya, iya, ya. Banyak hal menurutku dalam satu dan dua hal. Menurutku Indonesia ini punya keunggulan di masa pandemi ini ya. Ini tentu saja, ini aku ngomong, kalau yang ini aku ngomong nggak based on evidence based, artinya bukan berdasarkan penelitian, ini berdasarkan pengamatan saya saja. Jadi kalau saya amati, Indonesia mungkin bisa lebih survive itu karena satu, Indonesia kadang-kadang parnoan juga orangnya, takutan gitu. Jadi Iya, begitu kemarin dibilang, oh ada coronavirus nih, kita semua, nah otomatis tuh mereka semua, ya udah langsung kocar-kacir, udah lah tutup semua. Mereka lumayan kompak menurutku. Walaupun I satu see. sisi, memang banyak berita bahwa, oh ini ternyata nggak kompak nih, mengabaikan protokol lah, segala macam. Tapi secara umum, kita bisa lihat kemarin efek PSBB ini ada. Karena dengan Hmm, adanya PSBB, memang kita bisa cukup ditekan lah gitu angka positifnya. Memang sih orang bilang juga positif bisa aja dong, karena positif kan nanti kalau misalkan dia dites baru positif. Kalau pas hari libur kemarin nggak banyak yang dites makanya turun. Oke lah, itu tuh bisa aja. Semua orang bisa berbicara sih. I think so, nggak apa-apa. Cuma tetap iya, menurutku nggak mudah untuk bisa mengendalikan ratusan juta yes. orang dalam satu negara, apalagi dalam satu kota. So I really appreciate what we have done. Menurutku bukan cuman pemerintah, bukan cuma tenaga medis, tapi semua masyarakat sih menurutku. Makin banyak yang mengerti. Misalnya Coach Paul juga orang yang menurutku tadi banyak mengerti mengenai hal ini. Dan aku rasa mengenai saling membantu, itu lihat ya, donasi itu bisa sampai MM-an loh hitung-hitungannya. Yes. Kemarin aja nggak usah, saya nggak tahu lah yang macamnya influencer tuh kan pernah ngumpulin sampai berapa M katanya. Aku pernah lihat situ, wah itu luar biasa sih bisa ngumpulin segitu. Tapi level mahasiswa aja, kemarin mahasiswa kedokteran, fakultas kedokteran aja, di seluruh Indonesia itu kita bisa menggalang donasi dalam waktu singkat. Dalam hitungan minggu tuh tembus angka MM-an juga. Wow. Terus kemarin Junior Doctors JDN Indonesia kan, itu bagian dari IDI juga kami, lalu itu semacam satgasnya gitu, itu bisa menggalang juga sampai bisa antar APD ke Papua bisa sampai 9 ton, itu kan, wah saya bilang, ini kalau, maksudnya, kalau bukan karena gotong royong, bukan karena semua orang Indonesia bisa berkolaborasi, I don't think we can survive this. Dan Hmm. menurutku dengan angka segini gitu ya, not too bad lah, not too bad. We can say, nggak bisa kita bilang negara mana nih yang paling berhasil. Aku kasih kredit buat Vietnam sama Selandia Baru yang bisa berhari-hari 0 kasus, zero case ya, atau Iya. Jepang gitu yang bisa katanya zero case lalu mereka buka lagi. Tapi kan kenyataannya ternyata di seluruh dunia itu kan dari ratusan negara ya cuma 1-2 lah yang bisa kayak gitu. Memang sulit lah, kita kan nggak sama Selandia Baru, kita nggak sama seperti Vietnam. So aku bisa bilang bahwa we can say kita optimis lah untuk saat seperti ini. Aku rasa kita bisa survive Yes. dari ini semua. Bersama We should. kita bisa. Ya we should. Ya we should. Mudah-mudahan bisa. Semoga Iya. Tuhan juga melindungi kita semua dan kita bisa. Ya karena aku lihat orang Indonesia itu sebenarnya baik-baik sih. Aku pernah, ya ini sebagai mungkin akhir ini ya, maksudnya aku mau cerita sedikit, ada pasienku yang
ya bukan dari golongan the HAVE, very humble patient. Terus dia cuma bilang, dok, saya lihat dokter kemarin kan lihat di TV ya, dokter kayaknya masih kurang APD dan lain-lain. Saya apa ya, bisa bantu apa ya dok? Ini saya bikin sama anak saya katanya. Ini sederhana sih. Ada face shield, ada cuma 5. Saya cuma bisa bikin 5. Dari Mika, dari ini. Sederhana. Menurutku itu nggak terlalu bagus sih. Tapi dia sampaikan itu saya cuma bisa bikin 5 dok, buat dokter pakai sama perawat dokter. Oh, saya bilang thank you, terima kasih banget. Sebenarnya saya lihat dokter kan juga harus pakai ganti-ganti gitu-gitu. Wah, saya bilang, wah kalau orang aja yang nggak punya aja bisa kayak gini gitu. Bayangin nggak kalau orang yang punya mungkin dia bisa bikin apa, dan memang iya kan, banyak orang yang dermawan, orang-orang yang pengusaha yang mungkin omset lagi jatuh, tapi dia bisa bilang bahwa, wah ini saya mau bantu nih APD, saya mau kasih ini gratis. Saya bilang, bukannya bapak lagi omset turun nih, maksudnya lagi nggak punya uang kan gitu, maksudnya kan. Belum tentu perusahaan bapak ada loh bulan depan. Karena saya bercanda gitu. Dia bilang, jangan gitu dok, nggak apa, kita mah sekarang mah bantu dulu aja deh, apa aja deh, kita bisa bantu apa ya gitu. Semua ya, we can say that itu adalah salah satu modal Indonesia lah untuk bisa bangkit dari keadaan seperti ini sih. Yes. Luar biasa dok. Ya, semoga setiap kita juga bisa lakukan bagian kita masing-masing. Kalau ada teman-teman influencer di sini, boleh terus mengedukasi dengan konten-konten positif, ya kan? Kalau para pengusaha juga bisa bantu supaya bisa tetap pertahanin karyawannya, itu juga awesome kan sebenarnya dok, dalam kondisi sulit seperti ini. Dan ya kita percaya bahwa kalau kita bisa lakukan ini sama-sama, ya kita bisa lewatin pandemi ini dengan sebagai pemenang lah, seperti itu, bukan sebagai loser kan. Ya jadi bersama kita bisa dok. Iya. Ini motonya siapa sih? Ceritakan media ya. Presiden di luar sana dok. Oke. Iya. Oke, thank you banget dok buat waktunya. Semoga sehat selalu, dan nanti kita pasti akan ketemu lagi dok, secara online ataupun offline. Iya. Mudah-mudahan bisa nanti, ya. Tuh. Yes. Nah, teman-teman yang lagi dengerin boleh juga lihat tuh, ya, apalagi ada video tentang di pesawat tuh, menarik. Saya juga nanti mau lihat channelnya di YouTube saya. Di YouTube Dr. Vito ya. Iya, Dr. Vito. Yes. Di Instagramnya juga akunnya Dr. Vito, bisa ikut juga. Thank you banget sekali lagi dok. Sukses selalu, salam buat keluarga. Yes. Oke, selamat malam dok. Baik. See you. See ya.